Setelah pemakaian 25.000 km, kita ganti pertama V-belnya ganti, o-ring sama silnya kita ganti ya. dan kita ganti grease baru ya teman-teman. Selamat datang di channel Roni Arba. Di video kali ini saya akan bongkar CVT. Jadi kita akan cek CVT setelah pemakaian 25.000 km. Jadi nanti kita cek kondisinya seperti apa dan apa aja part yang mesti diganti ya. Setelah 25.000 km. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, pertama kita akan copot dulu ya untuk cover CVT-nya ya teman-teman. Ya oke, setelah cover CVT-nya kita lepas, kemudian kita akan lepas ya, kita copot nut 14 ya di mangkok koplingnya ya atau clutch housingnya kita lepas. Baru setelah itu kita akan copot clutch housingnya. Nah kemudian kita akan copot juga, kita akan lepas sekunderinya ya, kita lepas sekaligus kita akan nanti melepas V-belnya ya. Kita cek juga nanti V-belnya, kita lepas dulu. Agak kencang dia, kejepit ya. Nah itu udah terlepas, kita cek sekalian. Nah tapi biasanya kalau sudah 25.000 km itu kita akan ganti karena beresiko kalau tidak diganti. Dan sekarang kita lepas ya untuk primerinya. Kita menggunakan shock 17 ya untuk primary. Oke, sudah terlepas. Sekarang tinggal diambil ya primernya. Gampang ya teman-teman ya. Kemudian kita lepas sekunderinya ya. Kita copot dulu nut 41-nya untuk melepaskan clutch karir, secondary sliding dan secondary fixednya. Nah ini kondisinya untuk sliding shiftnya masih bagus ya, nggak coak. Cuman ini untuk o-ringnya udah gaping, jadi kita harus ganti. Jadi fungsi o-ring ini untuk menjaga grease ini, pelumas ini supaya tidak keluar. Kalau keluar nanti nyepret ke clutch housing sini jadi gredek. Nah makanya kita harus ganti. Ya. Jadi kita ganti o-ringnya sama seal ya. Ini ada seal 2, kita ganti dua-duanya biar sliding shiftnya itu lebih rapat lagi. Jadi biar nggak mencegah kebocoran grease. Untuk secondary fixingnya masih bagus ya, lubangnya juga masih oke. Jadi ini aman, nggak perlu diganti ya. Paling kita bersihin aja. Jadi secara keseluruhan Yamaha Scion ini setelah pemakaian 25.000 km, kita ganti pertama V-belnya ganti, terus ini nanti o-ring sama silnya kita ganti ya. Untuk rollernya ini masih bagus, rollernya masih utuh ya, nggak ada yang bilang, jadi ini bisa dipakai lagi. Ini juga masih bagus, paling nanti di primerinya tinggal kita ganti grease aja ya. Ini nanti kita ganti grease baru. Ini masih bagus, nggak ada black ya, hasilnya juga masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti. Nah, paling nanti kita ganti grease baru di sini. Kita ganti grease baru. Nah, grease-nya seperti ini ya, udah kita siapkan. untuk grease-nya ada dua ya, ada primer dan sekunder. Yang primer itu untuk melumasi CVT bagian depan dan sekunder untuk bagian belakang. Dan sekarang kita cuci dulu part CVT-nya. Kita cuci satu-satu sampai bersih. Untuk cuci partnya ini kita menggunakan bensin ya. Kita gunakan bensin sama kuas saja. Kita cuci satu persatu sampai bersih ya, supaya nanti CVT-nya itu benar-benar bersih dan hasilnya maksimal ya teman-teman. Jadi untuk secondary fixed ini ya, ini cucinya hanya di sini aja, jangan dicuci bagian dalam sini.
Jadi ini kan dalamnya ada grease, ada bearing bambu. Nah ini nggak boleh kena bensin. Takutnya nanti kalau kena bensin kering ya bearingnya, jadi bunyi. Jadi kita hanya bersihin sekitar sini aja dan di sini. Oke, proses pencucian sudah selesai dan sekarang lanjut kita akan melepas seal ya. Sealnya kita akan copot dulu. Kita lepas pakai obeng main ya teman-teman. Ada 2 ya sealnya, yang satu lagi juga kita harus lepas. Oke, sudah lepas. Dan sekarang kita akan copot o-ringnya ya. O-ringnya ini ada 2 juga ya teman-teman ya. Yang satu, oke, kita udah lepas, tinggal satu lagi. Oke, kita sudah lepas. O-ring dan sealnya kita ganti ya teman-teman ya, karena sudah gepeng. Kalau kita tidak ganti, nanti akan berakibat grease pada sliding shift ini akan nyepet ya, atau keluar. Jadi nanti efeknya akan masuk ke mangkok kopling ini atau rad housing ya, yang dampaknya akan bikin loncat atau gerdek teman-teman. Kita ganti ya. Ini partnya asli Yamaha ya. Yamaha genuine Pak. Jadi untuk o-ring sealnya ini kita usahakan kalau ganti harus asli. Jangan kita beli yang imitasi ya, karena kualitasnya sangat beda. Oke, langsung kita pasang aja. Dan proses pemasangannya pun sangat mudah ya. Tinggal kita masukin aja ke dalam ini colokan rumah o-ringnya, satu-satu kita masukin. Oke, sudah. Dan sekarang lanjut kita pasang sealnya. Nah, sebelum dipasang kita kasih grease dulu ya. Jadi biar mudah memudahkan pada saat seal kita pasang. Nah, kita tekan dan langsung kita getok aja pakai palu karet ya. Sangat mudah. Nah, sekarang baliknya kita pasang lagi. Kita tekan pelan-pelan dan kita getok pakai palu karet. Jadi segampang itu ya teman-teman. Untuk pemasangan ini saya yakin teman-teman juga pasti bisa semua lah. Gampang soalnya. Ini ya, proses pemasangan grease ya. Kita kasih grease di bagian sliding shiftnya ini ya. Karena ini yang sangat ini ya, bekerja ekstra di sini. Jadi kita grease-nya pun untuk bagian secondary ini grease-nya beda. Jadi grease yang tahan gesekan tinggi. Jadi untuk pelumasannya kita kasih grease di bagian dalam sini. Terus kalau sudah nanti kita pasang ini ya, secondary fixednya di bagian sini ya. Kita kasih secukupnya. Kalau sudah kita masukin ke secondary fixednya. Nah ini karena sealnya baru jadi agak susah. Jadi lebih rapat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya gampang dicopot, ini sekarang udah rapat karena sealnya baru. Kita pasang kan ya pinnya. Nah selanjutnya kita kasih grease di bagian ini ya, sliding ini ya. Kita kasih secukupnya. Kalau sudah tinggal kita pasang ya, ini ya ring penutupnya nih. Kita kasih pelumas juga. Kita kasih grease ya sedikit supaya mudah pada saat dipasang. Kita putar aja. Nah. Terus kita kasih grease sedikit di bagian sini. Oke. Jika sudah, tinggal kita pasang. Kita pasang plat karirnya ya.
tinggal kita kencengin. Kita kasih grease untuk primerinya ya. Nah ini grease-nya juga primary ya, buat primary. Jadi untuk depan primary cukup kita kasih grease di dalam sini aja, secukupnya aja. Kita pasang ya rollernya. Kita langsung pasang aja ya, primernya kita pasang. Dan pada saat pemasangan ini jangan sampai slack ya, kita harus pastikan masuk dulu. Kita kasih ring, baru kita pasang. Jadi kadang-kadang ada yang salah kaprah ya, pada saat pasang ini langsung dikencengin, jadi yang terjadi slack. Oke, sekarang ya, untuk kampas koplingnya sebelum kita pasang kita amplas dulu ya sampai rata, yang dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran debu, bekas oli dan lain-lain. Kita ganti V-belnya. V-belnya ya. Ini V-bel asli punya Xeon RC ya, Xeon RC, Xeon Karbu, Aerox lama sama aja, 4D kodenya. Nah, ini kodenya 4D. Nah, pada saat pemasangan V-bel ini pastikan anak panah ke depan ya, jangan sampai ke belakang. Kalau ke belakang efeknya V-bel akan cepat putus. Oke, kita ganti. Oke. Jadi setelah ganti V-bel, kita ganti grease baru, suara sipitnya jadi lebih adem daripada yang sebelumnya. Buat teman-teman ya, untuk servis CVT itu memang setiap kilometer 25 itu wajib ganti V-bel, ganti o-ring atau sealnya, dan kita grease aja. Yang lainnya sih biasanya masih oke, masih bagus. Untuk CVT itu perawatan sebenarnya itu per 10.000 kita bongkar. Sifatnya ngebersihin aja, debu-debunya kita bersihin, ganti grease baru. Nah, per kilometer 20-25 baru kita ganti V-bel. Dan seperti itu seterusnya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.